Bagaimana jadinya jika bumi kita tercinta didominasi oleh spesies cerdas lainnya, dan manusia menjadi spesies yang tersingkirkan? Nah, temukan jawabannya di film Kingdom of the Planet of the Apes. Film ini merupakan installment keempat dari series reboot franchise film Planet of the Apes yang sudah memulai debutnya sejak tahun 1968. Nah, Kingdom of the Planet of the Apes baru saja merilis trailer terbaru beberapa hari yang lalu, dan kali ini kita akan membreakdown trailer tersebut. So, Cinephiles, let's dive into the breakdown. Franchise film Planet of the Apes dimulai dengan original seriesnya sejak April tahun 1968 hingga Juni tahun 1973. Lalu sempat mengalami remake pada tahun 2001 dan dilanjutkan dengan reboot series dengan kualitas yang jauh lebih baik dan juga modern yang dimulai pada Agustus tahun 2011 hingga sekarang. Franchise ini mengangkat kisah tentang bagaimana jika bumi didominasi oleh spesies primata cerdas lain selain manusia, yakni kera. Franchise ini mendapatkan review yang sangat positif di hampir seluruh filmnya, terutama pada reboot seriesnya yang selalu mendapatkan kenaikan rating di Rotten Tomatoes pada setiap sequelnya. Kali ini kita akan membahas trailer dari sequel terbarunya yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes yang disutradarai oleh Wes Ball. Wes Ball sendiri terkenal melalui karya trilogi film berjudul Maze Runner. Film Kingdom of the Planet of the Apes dikabarkan akan bersetting waktu sekitar 300 tahun setelah kematian Caesar di film sebelumnya yang berjudul War for the Planet of the Apes garapan Matt Reeves. Lompatan waktu yang diambil ini sangat jauh, jadi karakter-karakter yang kita kenal di film sebelumnya kemungkinan besar tidak akan dimunculkan kembali di film ini. Namun, mungkin akan disinggung ataupun disebut di dalam film ini. Trailer dibuka dengan karakter utama film ini, yakni seekor kera muda bernama Noah yang sedang membaca buku anak-anak yang menampilkan gambar anak kecil di kebun binatang sedang melihat kera. Karakter Noah diperankan oleh Owen Thicke yang sebelumnya juga bermain di film It. Di scene ini, Noah terlihat sedang bersama teman keranya yang belum diketahui namanya, sepertinya mereka sedang menjelajahi dunia sekitar dan menemukan sebuah buku. Untuk lokasinya masih belum diketahui, tapi kemungkinan ini bukanlah suatu tempat yang spesial, melainkan hanya sebuah gedung biasa yang ada buku di dalamnya. Mungkin sebuah perpustakaan, karena di sini terlihat ada rak buku. Kita juga diperdengarkan suara dari seekor kera bernama Proximus Caesar, yang merupakan raja dari para kera. Proximus mengatakan, "Apakah kamu tahu tentang konsep evolusi?" Yang kemungkinan ia bertanya kepada Noah. Pertanyaan ini selaras dengan buku yang sedang dibaca oleh Noah, di mana evolusi di sini bisa saja merujuk pada bagaimana umat manusia dahulu berevolusi sehingga menjadi spesies cerdas dan juga dominan di muka bumi. Namun sekarang, para kera yang berevolusi dan menjadi spesies pintar dan juga dominan. Kita akan bahas lebih lanjut ini nanti. Next, kita diperlihatkan sekelompok kera yang sedang memanjat reruntuhan bangunan yang kemungkinan ini adalah Noah dan kawan-kawannya. Ini bisa jadi adegan sebelum Noah membaca buku di scene sebelumnya, di mana ia dan kawan-kawannya menjelajah sekitar dan menemukan bangunan yang berisi buku tersebut. Kita juga diperlihatkan potongan adegan Noah dan kawan-kawan sedang beraktivitas biasa bersama kawanan kera lainnya. Kita juga dapat mendengar Proximus yang menjelaskan betapa hebatnya perkembangan umat manusia yang mampu terbang seperti elang dan bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Tentunya ini merujuk pada teknologi yang sudah dikembangkan umat manusia selama ini, seperti pesawat dan telekomunikasi. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan Noah bersama dengan elang peliharaannya. Next, kita diperlihatkan scene seekor gorila sedang meniup trompet besar, yang sepertinya ditujukan untuk menyambut kemunculan raja mereka, atau untuk memanggil para kera untuk berkumpul. Kita juga dapat melihat bendera merah di belakangnya, dan sebuah simbol di lambung kapal, yang mana pada awalnya simbol ini dibuat oleh Caesar, yang juga ditunjukkan di sequel sebelumnya. Simbol ini digunakan sebagai simbol kelompok atau kerajaan para kera sejak awal kebangkitan para kera, yang mana simbol ini didasari dari bentuk jendela kamar Caesar dahulu.
Selanjutnya kita diperlihatkan beberapa umat manusia yang masih tersisa sedang meminum air. Jika dilihat, tampilan para manusia di sini terlihat sangat primitif dan liar seperti manusia purba. Lalu para manusia tersebut terlihat berlarian dikejar para kera, yang sepertinya ini merupakan kegiatan berburu manusia yang dilakukan oleh para kera. Sepertinya manusia di sini diburu untuk dijadikan budak nantinya. Kita juga mendengar Proximus yang melanjutkan perkataan sebelumnya bahwa ini adalah waktunya para kera dan ini adalah kerajaannya. Scene dan kalimat ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Proximus sebelumnya tentang evolusi. Ini membahas tentang pertukaran posisi derajat antara kera dengan umat manusia, di mana sekarang para kera yang menjadi spesies dominan dan cerdas, sedangkan manusia menjadi spesies primitif yang tidak lagi dominan, sehingga manusia terlihat seperti manusia purba yang liar. Selanjutnya kita juga diperlihatkan karakter utama manusia yang bernama Mei yang tergabung dalam kelompok manusia yang sedang diburu. Karakter ini diperankan oleh Freya Allan, yang sebelumnya juga memerankan Ciri di series The Witcher. Kemudian kita diperlihatkan Noah yang sedang berangkulan dengan seekor kera lainnya, yang mungkin kera ini adalah sosok penting karena ia memiliki cat di wajahnya. Atau mungkin saja ini adalah orang tua dari Noah. Mengingat Noah masihlah seekor kera muda, dan jika dilihat, sosok ini terlihat lebih tua daripada Noah. Kita juga diperlihatkan para kera yang sedang berkumpul menyambut munculnya raja mereka, Proximus Caesar, di mana terlihat juga ada beberapa kera dengan jubah menunduk seraya Proximus berjalan. Ini menunjukkan bahwa Proximus adalah raja yang cukup disegani oleh masyarakatnya, atau mungkin ditakuti. Proximus Caesar diperankan oleh Kevin Durant yang sebelumnya pernah bermain di film Real Steel dan I Am Number 4. Next, kita diperlihatkan dengan adegan Noah yang sedang berhadapan dengan Proximus, di mana Proximus mengatakan bahwa mereka, para kera, akan belajar. Kemungkinan ini merujuk pada keinginan Proximus untuk mempelajari peradaban dan perkembangan umat manusia di masa lalu. Ini tentunya akan mengarah pada bagaimana kera nantinya akan dapat menggunakan bahkan mengembangkan teknologi manusia dari masa lalu. Berdasarkan penjelasan sang sutradara, dikatakan bahwa Proximus adalah kera yang menemukan ulang atau merediscover kelistrikan, yang mana listrik dianggap sebuah keajaiban bagi para kera. Inilah yang membuat Proximus dipuja dan juga dijadikan raja. Sepertinya di adegan ini Noah dan Proximus belum menjadi musuh. Proximus sepertinya hanya ingin merangkul Noah untuk percaya dan mengikuti arahannya dalam mengembangkan kerajaannya. Selanjutnya Proximus juga melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Dan aku akan menaklukkan." Yang tentunya ini berhubungan dengan keinginan belajarnya. Dengan berkembangnya peradaban para kera, mereka dapat menaklukkan umat manusia yang tersisa. Kita juga diperlihatkan lagi adegan perburuan manusia yang dilakukan oleh para kera, dan sepertinya di sini Noah mengikuti perburuan tersebut, namun memutuskan untuk meninggalkannya karena merasa tidak setuju dengan kegiatan ini. Next, kita diperlihatkan Noah yang sedang mengendarai kuda, sepertinya ini baru saja meninggalkan kegiatan berburu manusia sebelumnya. Selanjutnya kita diperlihatkan karakter kera baru bernama Raka yang merupakan seekor orang utan, yang nampaknya di sini Raka akan berperan sebagai teman dekat Noah. Sepertinya pola pertemanan mereka akan selalu sama ya di setiap film. Seekor simpanse bersahabat dengan orang utan. Caesar dulu berteman dengan Maurice dan sekarang Noah berteman dengan Raka. Mereka berdua nampaknya adalah sahabat yang setia. Terlihat dari beberapa foto dan scene yang menunjukkan mereka berdua melakukan petualangan bersama. Raka di sini diperankan oleh Peter Macon, yang sebelumnya bermain di film Shelter in Solitude dan series kartun Family Guy. Di sini, Raka menceritakan sebuah legenda kepada Noah. Legenda yang terdengar mustahil bagi mereka, yang mengatakan bahwa dahulu kera dan manusia hidup berdampingan. Kemungkinan ini merujuk pada situasi masa lalu di mana kera masih menjadi hewan biasa di dalam kebun binatang yang sering dikunjungi manusia. Atau ini bisa juga merujuk pada hubungan pertemanan antara Dr. Will dan Caesar di film pertamanya berjudul Rise of the Planet of the Apes. Lanjut, Noah bertanya kepada Raka, kenapa para kera memburu Mei? Yang lanjut dijawab oleh Raka bahwa Mei ternyata lebih pintar dari manusia lainnya. Ini menandakan bahwa pada masa itu, manusia sudah mengalami penurunan kecerdasan, yang berhubungan juga dengan pertukaran posisi dominasi spesies antara manusia dengan kera.
Jika melihat latar scene ini, sepertinya ini terjadi dalam masa pelarian Noah dan Raka dari kejaran pasukan Proximus setelah mereka membawa kabur May. Jika kita lihat lebih detail, kita dapat melihat kalung milik Raka berbentuk simbol kera. Ini menandakan bahwa simbol tersebut merupakan simbol yang sakral bagi para kera. Next, kita mendengar suara Noah yang mengungkapkan bahwa para tetua tidak memberitahukan semuanya tentang dunia ini. Ini berarti ada rahasia masa lalu yang menjadi poin utama dan punya nilai penting dalam film ini yang berusaha dicari tahu oleh Noah. Jika melihat dialog-dialog di trailer ini, kemungkinan rahasia tersebut berhubungan dengan hubungan umat manusia dengan para kera. Lanjut, kita diperlihatkan adegan Proximus yang memasuki sebuah ruangan di mana sepertinya ia sedang ingin melabrak Noah di dalamnya sembari menegaskan untuk tunduk pada raja mereka. Yang nampaknya Noah di sini ketahuan sedang memberontak di kerajaannya. Scene berlanjut pada proses pencarian kelompok pemberontak yakni Noah dan Raka bersama dengan May di rerumputan tinggi tempat May bersembunyi, sama seperti di film pertamanya Planet of the Apes. Scene pun dilanjutkan dengan adegan menegangkan di mana Noah segera menghampiri May dengan kudanya dan pasukan Proximus yang segera mengejar May. Di scene ini kita juga dapat mendengar Noah yang sepertinya sedang bicara dengan Proximus mengungkapkan ketidaksetujuannya akan kegiatan berburu manusia. Next, kita diperlihatkan adegan-adegan singkat. Yang pertama, adegan di mana dinding pertahanan para kera terlihat dijebol menggunakan ledakan, yang kemungkinan ini dilakukan oleh para pemberontak, yakni Noah ataupun Raka, dalam upaya menyerang atau mungkin menyelamatkan suatu karakter. Lanjut, terlihat adegan Noah yang sedang terjatuh dari ketinggian ke dalam sebuah hutan, atau mungkin ini sebuah perairan yang sedang terbakar. Sepertinya Noah sedang memanjat sesuatu menggunakan tali, namun terjatuh entah karena apa. Mungkin karena Proximus. Next, kita diperlihatkan adegan pertarungan Noah melawan kera lainnya di sebuah jembatan. Di belakangnya juga terlihat sepertinya ini adalah Raka yang sedang mengendarai kuda berlari menyelamatkan Noah. Selanjutnya, ada adegan Noah dan May tertangkap pasukan kera Proximus. Kemungkinan ini adalah adegan sebelum final dan sebelum adegan dinding diledakkan. Ini jadi masuk akal urutannya, di mana Noah dan May tertangkap, lalu Raka berusaha menyelamatkan mereka dengan meledakkan dinding, entah untuk menjebol pertahanan ataupun hanya untuk pengalihan. Scene berlanjut memperlihatkan Proximus yang sepertinya sedang mencekik Noah sambil mengatakan, "Together you will die," yang artinya kalian bersama-sama akan mati, yang langsung dibalas oleh Noah dengan "No, together strong." Ini mengingatkan kita dengan kalimat ikonik Caesar yakni "Apes together strong", yang menjadi nilai utama dari para kera. Selanjutnya, scene menunjukkan Noah yang sepertinya sudah mampu meyakinkan para kera lainnya untuk melawan Proximus, serta adegan pertarungan antara Noah melawan Proximus yang sepertinya ini merupakan final battle di film ini. Dan trailer diakhiri dengan Proximus yang berteriak, yang sepertinya ini terjadi saat ia muncul menyambut rakyatnya. Itu dia breakdown trailer film Kingdom of the Planet of the Apes, yang menampilkan lebih banyak adegan daripada teaser sebelumnya. Melalui trailer ini, kita juga dapat menebak-nebak nih alur cerita filmnya. Singkatnya, film ini bersetting sekitar 300 tahun setelah kematian Caesar di film sebelumnya, dan akan mengangkat kisah perjalanan seekor kera muda bernama Noah di dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh kera bernama Proximus Caesar. Proximus nampaknya memutarbalikkan ajaran kebaikan Caesar untuk melakukan perbudakan dan mencari sisa-sisa teknologi umat manusia. Nah, konfliknya di sini bermula dari perbedaan pandangan antara Noah dan Proximus tentang kegiatan mereka berburu manusia, hingga pada satu titik, Noah memutuskan untuk memberontak dengan menyelamatkan seorang manusia bernama May yang dikatakan lebih pintar dari manusia lainnya. Nah, penasaran dengan full ceritanya? Saksikan nanti film ini di bioskop pada tanggal 10 Mei 2024. Alright, Cinephils, tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan konten-konten perfilman lainnya dari kami. Ruang Film pamit undur diri, see you in the next video. Bye-bye.